Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Asosiasi Elektronik dari Politeknik Negeri Bandung. Kami akan menjelaskan kemajuan usaha kami pada program PMWP ini selama periode pendanaan termin 1. Sebelumnya, tim kami terdiri atas 4 orang, yaitu Iklima Farhani sebagai CEO, Lina Nurhapipah sebagai Finance atau CFO, Muhammad Raudoh memegang bagian produksi atau CPO, dan Rina Hikmawati sebagai bagian marketing atau CMO. Selamat menyaksikan. Adapun yang akan kami sampaikan terdiri atas 7 poin, yaitu yang pertama profil bisnis dan general progress, yang kedua progres produk, kemudian progres pelanggan dan pemasaran, yang keempat progres operasional, yang kelima progres finansial, kemudian kendala-kendala, dan terakhir testimoni. Sebelum masuk pada bahasan utama mengenai progres-progres yang telah kami lakukan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai profil bisnis dan general progress. Pada bagian profil dapat dilihat ini adalah logo usaha kami dengan nama usaha Osu Yes Elektronik dan produk utamanya adalah keyboard mekanik mini atau keyboard gaming khusus untuk games Osu. Rumah produksi kami berada di Jalan Karya Bakti 6 nomor 1F Cigugur Tengah, Kota Cimahi. Pemasaran utama kami memang melalui media online, dan adapun awal berdirinya usaha ini adalah pada tahun 2018. Tujuan mulia usaha atau noble purpose diawali dengan keresahan yang kami rasakan, di mana alat-alat elektronika yang kita gunakan sehari-hari berasal dari impor luar negeri. Padahal SDM yang kita miliki anak bangsa ini mampu untuk memproduksi alat-alat tersebut. Berangkat dari keresahan tersebut, maka tujuan mulia usaha ini adalah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan teknologinya sendiri. Selanjutnya, pada bagian progres, dapat kita lihat bahwa pendanaan yang kita terima pada program ini adalah sebesar 10 juta rupiah dengan dana cair yang sudah diberikan kepada kami pada termin pertama itu ada 8 juta rupiah dan sudah terserap 100%. Adapun sejauh ini pendapatan usaha yang sudah kami dapatkan ada 7 juta rupiah, di mana hal ini menandakan bahwa sudah balik modal sekitar 90% dan sisanya sebesar 5 juta rupiah masih menjadi bentuk inventory. Oke, kita masuk ke progres yang pertama, yaitu progres produk. Jadi pada proposal kami merencanakan 2 produk, yaitu produk keyboard gaming dan mesin presensi otomatis. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan sekolah dilakukan secara daring dan presensi tentu saja dilakukan secara elektronik menggunakan JPOM ataupun e-learning masing-masing sekolah, maka tidak ada demand untuk produk presensi otomatis, mesin presensi otomatis, sehingga belum jadi diproduksi. Sehingga pada realisasinya memang produk kami ini hanya keyboard gaming. Adapun kedepannya jika memang memungkinkan, kondisi sudah normal dan ada demand, maka kami akan mulai memproduksi kembali mesin presensi otomatis ini. Dan dapat dilihat pada slide ini adalah pamflet produk kami. Harganya itu 16,8 USD. Kenapa kami buat dalam bentuk USD? Karena memang komunitas online pada upaya promosi EWOM ini dari seluruh dunia, tidak hanya dari Indonesia, sehingga untuk memudahkan kalkulasi harga kami menggunakan harga dolar atau sekitar harganya itu sekitar start from 230 ribuan dalam rupiah. Ini dapat dibeli melalui Tokopedia atau bisa menghubungi lewat WhatsApp maupun melalui Instagram. Adapun spesifikasi dari keyboard yang kami tawarkan ini, yang pertama itu keyboard gaming ini menggunakan switch mechanical Utemu, di mana kualitasnya ini sudah terautorisasi dan memang bisa digunakan pada keyboard mekanik profesional. Dan selanjutnya keyboard ini juga nyaman dipakai, kemudian kecepatan switchingnya juga mendukung, tidak ada delay. Dan juga konsumen ini dapat memilih warna switch getternya, bisa black, bisa blue, bisa brown, clear, red, green, maupun yellow. Selanjutnya kami juga menggunakan rubber pit untuk membuat produk tidak licin, jadi pas gitu ketika digunakan. Nah, kami juga menggunakan kabel USB sehingga tidak menyulitkan ketika akan digunakan. Selanjutnya kami juga menambahkan LED RGB untuk memberikan kesan semangat saat akan bermain.
Nah, untuk keycapsnya sendiri itu putih polos dan keycapsnya PBT. Ini memang sangat high quality baik dari segi bahan maupun metode, sehingga spesifikasinya memang unggul. Oke, yang kedua ada progres pelanggan dan pemasaran. Dapat dilihat pada slide, ini adalah tabel yang menunjukkan upaya-upaya pemasaran dan penjualan yang telah kami lakukan beserta progresnya, realisasi dan pada proposal. Nah, yang pertama itu ada EWOM atau Electronic Word of Mouth. Ini memang masih menjadi pemasaran utama kami, di mana kami mempromosikan secara langsung melalui grup-grup gamers online, ya, komunitas games online, khususnya itu di FB, di Facebook. Mengapa? Karena memang keberadaan calon konsumen kami ini memang mayoritas di sana. Nah, ini kami cantumkan di proposal dan juga realisasi. Selanjutnya ada endorse untuk upaya pemasaran juga. Kami cantumkan di proposal dan juga terrealisasi. Untuk influencernya sendiri ini ada influencer TikTok dengan akun Adios, di mana beliau ini adalah seorang influencer pada game Osu. Ini memang sangat sesuai dengan target konsumen yang kami sasar. Nah, selanjutnya untuk penjualannya sendiri kami menggunakan dua ways. Yang pertama itu Tokopedia, marketplace Tokopedia, dan yang kedua itu pemasaran dengan media Instagram. Ini juga sesuai dengan proposal. Untuk Tokopedia sendiri itu namanya Raudo Store, dan untuk Instagram sendiri juga Raudo Store. Mungkin ada pertanyaan mengapa namanya tidak khusus keyboard gaming, karena nama Raudo ini merupakan nama salah satu anggota kami, di mana Raudo sendiri ini adalah gamers Osu, sehingga namanya itu cukup dikenali oleh teman-temannya di komunitas online. Nah, selanjutnya kami juga melakukan ads, online ads pada marketplace Tokopedia, dan semua upaya yang kami lakukan ini sesuai dengan rencana pada proposal. Nah, adapun untuk pelanggan sendiri, selama periode pendanaan ini terjual sebanyak 28 pieces keyboard mekanik mini, di mana pesan tersebut berasal dari 25 orang pelanggan, di mana 11% di antaranya itu melakukan repeat order atau sebanyak 3 orang. Nah, dan 4% di antaranya itu membeli lebih dari 1 pieces produk pada pembelian pertama. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemasaran yang telah dilakukan ini memang sudah cukup ampuh untuk mendatangkan pelanggan, dan pelanggan sendiri sudah cukup puas dengan produk dan pelayanan yang kami berikan. Dilihat dari kepuasan konsumen yang berani untuk repeat order, dan juga kepercayaan mereka yang membuat mereka berani untuk melakukan order lebih dari 1 pieces pada orderan pertama. Berikutnya adalah progres operasional. Untuk produk keyboard mekanik mini atau keyboard gaming, operasionalnya tercapai 100%, di mana kami sudah berhasil menyelenggarakan atau melakukan seluruh rangkaian operasional bisnis, mulai dari pengadaan komponen atau alat dan bahan, kemudian perakitan atau produksi, hingga pemasaran sampai closing, dan juga maintenance konsumen atau dalam after sales service. Sehingga memang operasionalnya sudah tercapai 100%. Akan tetapi seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa memang untuk produk mesin presensi otomatis ini belum kami produksi karena demand yang tidak ada, yang disebabkan oleh pembelajaran daring, sehingga progresnya adalah 0%. Selanjutnya ada progres finansial. Ada 2 hal yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama penggunaan dana, dan yang kedua itu adalah income statement dan juga NPM atau net profit margin. Seperti yang dapat dilihat pada slide, bahwa total pendanaan yang kami dapatkan adalah 10 juta rupiah, dengan dana yang sudah cair pada termin pertama sebesar 80%, yaitu sebesar 8 juta rupiah, dan seluruhnya sudah terserap 100%, di mana pengalokasiannya adalah bahan baku sebesar 7.015.100, alat 299.585, dan sisanya 700.000 untuk pemasaran, sehingga totalnya itu 8.014.685, di mana kelebihannya sebesar 14.685 ini kami gunakan dari
pendapatan dari hasil penjualan yang sudah masuk. Dan bisa kita lihat juga di sini bahwa realisasi anggaran dengan yang direncanakan ini tidak berbeda jauh, bahkan sama, hampir sama 100%, sehingga ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa pendanaan kami ini sudah tepat dan memang terukur. Ini terbukti dari kesesuaian dengan RAB pada proposal. Oke, financial berikutnya adalah income statement. Bisa kita lihat pada slide bahwa total pendapatan dari penjualan barang ini adalah 7.200.200, di mana ini adalah hasil dari penjualan 28 pieces keyboard gaming dengan HPP-nya itu 3.503.153, sehingga laba kotornya itu 3.499.047. Kemudian kami juga mengeluarkan biaya promosi sebesar 700.000, sehingga total laba bersihnya adalah 2.799.047. Nah, kemudian kami juga menghitung net profit margin atau perbandingan laba bersih dibandingkan dengan pendapatan. Didapatkan NPM kita ini adalah 40%, di mana NPM ini semakin besar NPM maka semakin baik, artinya semakin baik. Nah, dapat dilihat di sini bahwa NPM ini mendekati 50% atau hampir setengahnya. Ini bisa dikatakan bahwa memang bisnis ini sudah bagus, atau bahwa memang margin keuntungan kita ini dengan pendapatan ini tidak beda jauh, bahkan hampir 50%. Kami juga akan memberikan klarifikasi bahwa penjualan yang kami lakukan ini adalah dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Mengapa demikian? Karena begitu ada pengumuman bahwa kami lolos PMWP ini, kami mendapatkan orderan yang cukup banyak kala itu, meskipun uang belum cair. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk menggunakan uang lain terlebih dahulu, baru kemudian setelah uang cair diganti, sehingga operasional kami sudah mulai sejak bulan Mei ketika pengumuman kelulusan program PMWP ini. Adapun mengapa bulan September tidak dimasukkan? Karena bulan September ini kami memang sedang break dari operasional dengan tujuan untuk pengembangan produk. Kami ingin mengupdate produk guna lebih memuaskan konsumen. Jadi kami ingin meningkatkan experience yang akan didapatkan oleh konsumen melalui produk keyboard gaming ini. Seperti itu. Berikutnya adalah kendala-kendala yang kami hadapi dalam operasional bisnis beserta langkah-langkah yang kami ambil untuk menyikapi hal tersebut. Yang pertama, kendala waktu. Dikarenakan kami melakukan perakitan sendiri, maka kami perlu membagi waktu antara waktu kuliah dengan waktu operasional bisnis. Maka langkah yang kami ambil ini adalah dengan menerapkan sistem PO. Kendala yang kedua adalah kebijakan sekolah online untuk menghindari penyebaran virus corona, sehingga presensi dilakukan menggunakan sistem e-learning sekolah masing-masing ataupun menggunakan JIPOM. Maka langkah yang diambil ini adalah dengan tidak memproduksi mesin presensi otomatis terlebih dahulu dikarenakan demand-nya memang tidak ada. Selanjutnya, naiknya harga komponen. Hal ini juga menjadi kendala yang tak bisa dihindari, maka langkah yang kami ambil adalah dengan menaikkan harga jual, tapi tentu saja dengan perhitungan yang matang, sehingga konsumen masih menerima harga tersebut. Selanjutnya adalah resiko kerusakan pengiriman. Ini juga sempat terjadi, maka langkah yang diambil ini adalah dengan menerapkan sistem garansi dan memberikan after sale service agar konsumen tidak dirugikan dan mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan. And last but not least, berikut ini adalah beberapa testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kami. Mereka semuanya memberikan bintang 5 dan mereka sangat puas baik dari segi produk maupun pelayanan. Mereka juga sependapat bahwa produk ini dan segala pelayanannya ini worth it dan recommended. Jadi secara umum memang kami sudah berhasil menyediakan produk dan juga pelayanan yang sesuai dengan apa yang konsumen kami harapkan dan membuat mereka sangat puas berbelanja di OCSS Elektronik. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.